Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu Kak Ida, selamat hari Minggu Kak Ana. Selamat hari Minggu Bang. Iya, adik-adik apa kabar nih adik-adik kelas Benjamin sama Batita, apa kabar adik-adik? Ya, baik ya. Halo kelas Daniel, apa kabar? Baik Kak Ida. Kelas Timotius, apa kabar? Kabar baik Kak Ana. Oke, ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ya, kita hari ini berbahagia sekali ya Kak. Iya Bang. Ida, Kak Ana, ya kita bisa berkebaktian lagi hari ini. Iya, ngomong-ngomong adik-adik udah siap Mbak untuk kebaktian hari ini? Ya pakaiannya yang rapi, sudah mandi, bawa Alkitab sudah siap ya. Iya. Persembahan juga. Siapkan. Nah, kita mau kebaktian, mau memuji Tuhan. Oke Kak Ida, Kak Ana, Siap, kita Bang. mulai dengan lagu Selamat pagi. Selamat Pagi Iya. Bapak. Ya. Musik Bang. Kita nyanyi adik-adik. Boleh berdiri di rumah. Iya, ayo adik-adik yang di rumah dengan berdiri ya. Nyanyi semua ya. Ya. Ayo semua. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara Aku setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah Sekali lagi nyanyi dengan semangat. Selamat pagi Bapak. Ayo. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Hari ini Kita mau doa kita doa dulu ya. Iya, Oke. doa dulu ya Bang. Aku Iya. yang pimpin ya Bang. Oh ya, Oke. kita doa dulu ya adik-adik semua. Ya. Lipat tangan. Tutup mata, Ya. kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Seminggu telah berlalu Bapa, untuk kami semua ya Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesehatan, Tuhan telah memberkati keluarga kami masing-masing ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau ya Bapa. Urapilah hati dan pikiran kami ya Bapa. Berkati kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, hari ini Kak Ida, kok pakai baju merah putih hari ini? Ada apa ya Kak Ida? Merdeka. Oh, gitu merdeka. Terus ini, Bang? Merdeka kenapa? Oh iya, Iya. Kak Ana juga sama Abang juga Sama pakai abang sama ya. pita merah putih. Iya. Iya. Hari ini tanggal 16 Agustus. Iya, 16 Agustus. Besok adalah hari kemerdekaan. Iya. Kak Ida? Apa itu kemerdekaan, Kak Ida? Berarti sesuai tema kita Iya. hari ini. Iya. Temanya apa ya Bang Jo? Temanya apa Kak Ana? HUT RI. Oh ya, HUT RI. HUT itu apa ya Bang? Iya. HUT apa ya HUT itu ya? HUT itu hari ulang tahun. Oh, hari ulang tahun Republik. Iya, jadi negara kita juga ulang Iya. tahun, bukan hanya adik-adik aja yang ulang tahun ya. Negara kita ulang tahun keberapa ini Kak Ida, Kak Ana? 75. Ih, udah lama Kak Ida. 5. Oh, umurnya sama kayak umurnya opung Opung kita, kita ya. ya. Oh, jadi opung kita dulu pernah melihat ini zaman
kemerdekaan ya. Iya. Yes. Perang, zaman perang itu ya. Mereka berjuang, Bang. Berjuang ya melawan penjajah, melawan apa namanya? Ya, melawan penjajah ya Iya. yang ini. Ida mau nanya abang, Iya. siapa pahlawan dari Iya. Siapa ya? Jawa? Siapa Ayo, ya Pak. pahlawan dari Jawa ya? Oh, Jawa mana Kak Ida? Macam-macam Jawa. Jawa ada Pangeran Diponegoro. Itu. Ya. Dari Jawa Timur ada Sutomo ya? Bung Tomo. Bung Tomo, Iya. iya. Sekarang pahlawan dari Sumatera Barat. Imam Bonjol, Kak Ida. Kalau Kak Ida sendiri abang tanya nih. Nanya dulu sama adik-adik. Oh, dari adik. Pahlawan dari Tanah Batak. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik, siapa? Ayo. Yes, si Iya. Singamangaraja. Tapi Kak Ida dari Simalungun juga ada loh pahlawannya. Ada sebenarnya. ya? Ada ya. Dari Simalungun. Dari apa? Dari kabupaten kita ya Kak Ida, dari Iya, tanah siapa? Simalungun. Adik-adik ini nanti jadi pahlawan dari Oh tanah Simalungun. iya. Tapi ada satu hal, semua yang kita katakan pahlawan, tapi ada satu lagi pahlawan yang paling hebat, Iya. yaitu Pahlawan kita, Kristus. Yesus Yesus. Kristus. Ya. Oke, kita nyanyi dulu abang, Iya. untuk memperingati Oh, tentang iya. kemerdekaan kita. Oke. Yuk nyanyi adik-adik Ya. berdiri. Kita berdiri semua. Semua kita berdiri. nyanyikan lagu 17 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita. Ayo Ya. musik bang. Hari ini tanggal 16. Semua berdiri ya. Tanggal 17. Kita nyanyi 17 Iya. Agustus semua. Ya. Ayo berdiri. Ayo semangat adik-adik. Yes. Iya. Siap. Ayo kakak. Ayo adik-adik. Yes. Suaranya yang mantap. 17 Agustus tahun 45. Itulah Hari kemerdekaan kita. Iya. hari merdeka, Nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi. Semangat lagi. Wuh. Ayo semangat Ya adik-adik. adik-adik semua. Adik semua. 17 Agustus tahun 45. Itulah Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka. merdeka. Nah, jadi selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Pahlawan Kecil. Iya. Pahlawan itu apa ya Bang? Pahlawan itu adalah orang yang sudah berjuang, orang yang sudah mau berkorban ya untuk orang lain. Jadi juga adik-adik juga bisa jadi pahlawan ya. Pahlawan buat siapa? Buat Kristus. Buat Iya. siapa kak? Keluarga, adik-adik, papa, Iya. mama. Tapi sebelumnya Kak Ida nanya dulu nih, Bang Jo, Iya. siapakah pahlawan dari Jawa? Oh, dari Jawa ya. Siapa ya? Siapa adik-adik yang bisa bantu Abang? Ayo bantu. Ayo, dulu. siapa? Oh iya, Abang ingat ya. Pahlawan dari Jawa yaitu Pangeran Diponegoro, Kak Yes, Ida. good. Iya. Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Oh iya, lama Ingat, dia Kak, perangnya ya. Dari mana Pahlawan Kak? dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, Imam Bonjol Kak Ida. Yes. Iya. Sekarang
adik-adik, siapakah pahlawan dari Tanah Batak? Ya, siapa ya? Ayo siapa adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Marganya Sinambela. Sinambela ya? Iya, namanya Raja Sisingamangaraja. Oh iya, yang pakai kuda itu dia ya, Yes. berperang Pakai kuda ya? ya. Nah dulu mereka Oh, berjuang melawan penjajah. penjajah. Iya. Tapi satu hal lagi, ada pahlawan yang lebih hebat. Iya. Yaitu siapa dia, Bang? Siapa pahlawan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita nyanyi. Iya. Ayo Bang, aku pahlawan. Ya, kita pahlawan kecil ya. Adik-adik berdiri semua ya, kita nyanyi sama-sama. Ayo. Kita nyanyi ya, ikutin orang kakak. Ayo semangat Kakak. Oke, semangat Kaida, semangat adik-adik Ayo, semua. semangat. Ya. Adik-adik. Go. Yes. Ya, kita akan menjadi pahlawan adik-adik. Iya. Aku pahlawan kecil. Yesus panglamaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Iya, Yes. iya. Aduh, semangat lagi Bang. Ayo Bang, lanjut lagi. Semangat lagi. Lagu apa lagi ya yang kita supaya semangat ya? Oh ya, kita itu sebagai pahlawan Kristus. Kita itu adalah pasukan Kristus ya. Nah, kita harus bisa berbuat baik, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya di rumah, tapi Iya. kita harus tetap semangat ya. Karena Iya, kita Bang. adalah Yes. pasukan Kristus. Oke Bang, kita nyanyikan lagu Saya bukan pasukan berjalan. Ya, Ya, adik-adik. saya Laskar Kristus. Oke, ayo Bang. Kita bukan pasukan berjalan, kita bukan pasukan menembak, kita bukan pasukan Pasukan berkuda, berkuda. tapi kita adalah pasukan Kristus. Yes. Ayo Ayo, adik-adik, adik-adik. ayo semua berdiri. Ya, kita semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Iya. Kaida, apa artinya Laskar Kristus, Kaida? Laskar yang berjuang Laskar Kristus yang berjuang untuk Kristus. Jadi kita harus Mempertahankan. ya, kita harus berjuang juga di rumah, di sekolah, ya di sekolah kita juga harus menjadi Laskar Kristus, kita harus menjadi contoh kita buat teman-teman kita ya. Iya, Kita Bang. tidak boleh curang gitu ya. Iya. Iya. Kita harus jujur, itulah Laskar Kristus. Kita harus rajin, kita harus rajin belajar, rajin di rumah gitu ya. Tidak boleh malas, ya Kaida. Iya. Atau Kak Ana, apa lagi Iya, Laskar dan Kristus? mau menolong Bang. Mau menolong ya. Iya, mau menolong terutama. Kalau ada temannya yang Iya. tidak bawa makanan gitu Makanan misalnya ya, bisa. kita bagi gitu ya. Kalau mamanya lagi repot, Dibantu. iya. Kita masuk ini Bang Apa sekarang. ya? Kaida. Masuk sekarang ke dasar Oh, tinta. Dasatita. Oh iya, sekarang Dasatita ya. Dasatitanya yang pertama loh Kak Ida. Ya, karena ini cerita tentang pahlawan, bahwa Yesus pahlawan, kita masuk Dasatita yang pertama. Ayo Kak. Iya. Tita pertama.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain padamu, melainkan aku. Bahasa Simalungun, Kak Ida? Ya, dari bahasa Simalungun. Titah parlobe, audo Jehovah naibatamu, nini naibatata, lang maloho, mar naibata nalegan, sobali au. Kita masuk ya, Bang? Iya. Iya, jadi setelah ada titah, kita sekarang masuk ingin mendengarkan Firman Tuhan ya. Siapa yang bawakan, Bang? Yang membawakan nanti Kak Neta. Neta. Ya, Kak Neta. Iya. Jadi kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis gitu ya. Kita akan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Iya. Adik-adik tahu semua ya, Dek ya? Ada di hatiku. Iya. Ayo, Bang. Yuk, boleh berdiri adik-adik. Firman Tuhan ada di hatimu, di hati kita. Ada di Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di aku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Neta yang akan membawakan firman pada hari ini. Adik-adik, Kak Neta sudah berpakaian merah putih. Ada apa ya kira-kira? Oke, sebelum Kak Neta membacakan firman Tuhan, Kak Neta undang adik-adik untuk ambil Alkitabnya, persiapkan hatinya karena hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sudah siap belum Alkitabnya? Firman Tuhan hari ini tertulis di Jefanya 3 ayat 17. Jefanya itu perjanjian lama. Ya, adik-adik boleh cari di perjanjian lama, kitab Jefanya, dan firman Tuhannya tertulis di Jefanya 3 ayat 17. Nah, kalau sudah dapat Alkitabnya, kita mau berdoa dulu sebelum kita baca Alkitab. Nah, yuk kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, walaupun hari ini kami masih beribadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan, suatu hari nanti Tuhan yang akan mengumpulkan kami kembali di rumah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu hari ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjamah hati kami, dan juga biarkan Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami, agar adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga dengan hamba-Mu ini Bapa yang akan membawakan firman, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba agar apa yang hamba sampaikan adalah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik ya, sekarang waktunya kita baca firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah cari. Jefanya 3 ayat 17.
Kak Neta bacakan di sini, adik-adik baca di rumah, dan buat adik-adik yang belum bisa baca, minta bantuan mama papa ya untuk bacain ya. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, judulnya di sini dari kitab Zefanya yang kita bacain adalah janji keselamatan. Adik-adik, merah putih. Kaneta di sini, kalau adik-adik lihat juga tadi yang bawa pujian juga pakai baju merah putih. Karena hari ini adalah tanggal 16. Besok tanggal berapa? 17. 17 Agustus tahun 45. Tadi ada lagu itu loh, Kaneta denger loh. Ya. 17 Agustus itu dirayakan oleh orang Indonesia sebagai hari kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun berapa? 1945. Kalau sekarang masih tanggal 16, tapi besok kita akan merayakan 17 Agustus tahun 2020. Nah, adik-adik, kalau besok kita merayakan 17 Agustus, itu perayaannya ulang tahun Indonesia yang keberapa? Ayo, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 75 tahun. 75 tahun Indonesia merdeka. Sebelumnya Kak, sebelumnya Indonesia belum merdeka. Sebelumnya Indonesia itu dijajah. Nih, buat adik-adik yang kelas Timotius, kelas Daniel, pasti udah belajar nih di sekolah. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu dijajah loh. Selama berapa? Selama 350 tahun. Dijajah sama bangsa Portugis, Belanda, Jepang. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar itu. Ini adalah gambar ketika zaman penjajahan, adik-adik. Indonesia itu disuruh kerja rodi, orang-orang Indonesia itu disuruh kerja rodi. Mereka ditindas, bangsa lain ingin menguasai Indonesia. Karena bangsa lain tahu kalau Indonesia itu kaya akan alamnya. Nah, kalau adik-adik, iya Kak, berarti dulu Indonesia dijajah. Iya betul, lihat deh adik-adik, Indonesia dijajah. Ini gambar penjajahan, waktu zaman penjajahan. Nah, adik-adik tahu gak sih dijajah itu diapain? Dijajah itu adalah disuruh kerja tanpa henti. Kemudian dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai. Itu adalah dijajah. Indonesia itu kaya raya, alamnya luas. Negara lain mau menguasai Indonesia, makanya Indonesia dijajah selama 350 tahun. Tapi kabar baiknya adalah setelah 350 tahun Indonesia dijajah, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka. Merdeka dari penjajahan. Merdeka dari penjajahan, adik-adik, nggak ada lagi penjajahan di Indonesia. Apa tandanya Indonesia sudah merdeka pada saat itu? Tandanya Indonesia sudah merdeka pada saat itu adalah Indonesia sudah punya bendera. Kalau bangsa yang masih dijajah mungkin belum punya bendera, tapi saat itu Indonesia sudah punya bendera. Artinya kita sudah merdeka. Makanya lambang dari kemerdekaan adalah bendera yang berkibar. Ngomongin bendera adik-adik, benderanya Indonesia apa sih? Merah putih. Adik-adik tahu nggak artinya merah putih? Nah, merah putih, merah artinya berani, putih artinya suci. Nah, tapi ada lagi, gini, Kaneta pernah baca juga. Merah itu adalah warna darah, sementara
putih adalah warna tulang. Artinya apa? Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan itu butuh perjuangan. Perjuangan siapa adik-adik? Perjuangan para pahlawan. Nah, Kak, Indonesia dijajah 350 tahun, kemudian Indonesia merdeka tuh berkat siapa? Ini loh adik-adik, coba lihat deh gambarnya. Ada yang pernah lihat gak gambar ini? Kalau di sekolah mungkin sering lihat ya. Biasanya kalau di kelas itu dipajang nih gambar-gambar ini. Ini adalah gambar pahlawan-pahlawan revolusi. Merekalah yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, ini baru sedikit adik-adik. Ini yang terkenal. Kak, berarti selain ini ada lagi? Ada. Banyak pahlawan-pahlawan ini. Pahlawan-pahlawan revolusi. Nah, Kaneta cuma tampilin sedikit aja. Ini kalau adik-adik ditanya, tahu nggak pahlawan revolusi? Nih gambarnya Kaneta kasih tahu pahlawan revolusi. Oke. Nah, adik-adik, pahlawan revolusi, pahlawan itu apa sih adik-adik? Pahlawan itu adalah orang-orang yang telah berkorban, mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Adik-adik, merdeka itu kan artinya bebas ya. Nah, waktu itu pahlawan-pahlawan kita ini mereka berpikir bagaimana caranya Indonesia agar tidak lagi dijajah. Akhirnya mereka berjuang, berperang. Banyak loh pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang. Kalau adik-adik tahu, mungkin pernah jalan-jalan ke Taman Makam Pahlawan. Di sanalah banyak dimakamkan para pahlawan, orang-orang yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Banyak banget adik-adik. Kalau tadi yang Kaneta sebutin mah cuma sedikit, ya. Nah, adik-adik, setelah pahlawan berjuang, maka Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, kita tidak lagi ditindas oleh penjajah, kita tidak lagi dikuasai oleh penjajah, tapi kita sudah bebas, merdeka. Nah, adik-adik, kita merdeka juga berkat jasa pahlawan yang telah mati di medan perang. Banyak pahlawan-pahlawan revolusi. Ada pahlawan dari Sumatera loh. Mungkin yang pernah adik-adik sering dengar. Tahu nggak pahlawan dari Sumatera? Ada siapa yo pahlawan dari Sumatera? Ada D.I. Panjaitan, ada Sisingamangaraja, ya. Bahkan ada nama pahlawan juga nih, Jenderal Sudirman. Namanya bahkan dijadikan jalan di Jakarta, Jenderal Sudirman. Oke, adik-adik, semua pahlawan tersebut berjuang untuk merebut kemerdekaan agar Indonesia merdeka dari para penjajah yang ingin menguasai Indonesia. Nah, tapi tadi di Alkitab dibilang, Kaneta mau bacain lagi ya. Di Jefanya 3 ayat 17 dibilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Loh, Kak, ternyata Tuhan itu juga pahlawan. Betul. Kalau pahlawan revolusi yang tadi Kak Neta tunjukin ke adik-adik, itu adalah pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Loh, kalau gitu Kak, Tuhan itu pahlawan juga? Betul. Kenapa Tuhan dikatakan pahlawan? Kak Neta mau kasih tahu sama adik-adik. Adik-adik, Tuhan itu adalah pahlawan. Kenapa? Karena Tuhanlah manusia terbebas dari dosa. Kalau waktu zaman perjanjian lama, hukum dari dosa itu apa? Maut. Tuhan sudah menciptakan bumi ini begitu indah. Tuhan berikan bumi ini begitu kaya.
Tapi pada akhirnya apa? Manusia telah merusak segalanya. Manusia merusak segalanya. Manusia melawan Tuhan. Manusia dikuasai iblis. Makanya manusia ingin melawan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Kalau pahlawan tadi berjuang hanya untuk Indonesia. Tapi kalau Tuhan kita berjuang untuk menyelamatkan manusia. Manusia di mana, Kak? Di seluruh bumi. Tuhan datang ke bumi, mati, disalibkan. Bukan untuk bangsa Indonesia aja, tapi untuk seluruh manusia. Itulah adik-adik kenapa dibilang Tuhan adalah pahlawan. Tadi firman Tuhan di Jefanya 3 bilang, ayat 17 bilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Para pahlawan itu berjuang, betul, membela Indonesia. Tapi tanpa kekuatan yang daripada Tuhan itu nggak mungkin. Kenapa? Karena di Undang-Undang Dasar 45 aja dibilang bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau nggak salah di Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan, di detik-detik proklamasi juga disebutkan. Artinya apa? Negara Indonesia pun mengakui bahwa sebenarnya kemerdekaan itu semua berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena Tuhan itulah pahlawan untuk kita. Kalau dulu zaman penjajahan, para pahlawan berjuang untuk menyelamatkan kita, untuk merdeka. Nah sekarang kan kita udah gak dijajah adik-adik. Kita udah gak dijajah lagi. Tapi kita masih harus berperang loh. Berperang melawan siapa? Melawan iblis. Nah hati-hati adik-adik. Ketika kita berperang melawan iblis, kita butuh satu sosok pahlawan. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Pengorbanannya Tuhan Yesus itu loh, bukan untuk Kak Neta, bukan untuk adik-adik aja, tapi untuk semua manusia. Hebat ya Tuhan kita ya, luar biasa. Kalau pahlawan berjuang hanya untuk Indonesia adik-adik, tapi kalau Tuhan Yesus, dia berjuang untuk seluruh umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia selamat. Supaya manusia bebas dari dosa. Ya, kenapa? Nah ini kan Neta kasih lihat nih sosok pahlawan untuk kita. Ini pahlawan iman kita adik-adik. Di saat kita harus berperang melawan iblis yang ingin menghancurkan, yang ingin membinasakan, kita punya satu sosok yang akan membela kita. Tuhan Yesus yang nyata mati di kayu salib menebus dosa umat manusia. Makanya adik-adik, kenapa Tuhan dibilang katanya Tuhan adalah pahlawan? Ya, karena pengorbanannya Tuhan Yesus itu untuk kita manusia yang berdosa. Adik-adik, nah sekarang setelah kita tahu bahwa Indonesia sudah merdeka, usianya sudah, kemerdekaan Indonesia usianya sudah 75 tahun. Dan usia 75 tahun itu biasanya usia opung-opung. Kita udah merdeka loh sekarang, kita udah gak ditindas lagi. Nah tapi kita masih harus berperang. Berperang melawan iblis. Hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus sebagai pahlawan kita. Karena kalau kita nantinya mau berperang sendirian, gak akan bisa adik-adik. Kita butuh satu sosok pahlawan yang akan membela kita. Itulah Tuhan Yesus. Makanya Kak Neta mau undang adik-adik
Yuk, kita makin mengenal Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia itu adalah pahlawan untuk kita. Pahlawan itu adalah orang yang rela mengorbankan dirinya. Dan Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya loh di kayu salib, mati untuk menebus dosa kita. Sekarang tugasnya kita apa? Tugasnya kita adalah untuk menjalankan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita udah gak dijajah lagi sama penjajah, tapi saat ini adik-adik udah merasa merdeka belum? Hari ini adik-adik udah merasa merdeka belum? Kalau Kaneta hari ini merasa lagi gak merdeka. Kenapa? Karena sekarang aja mau keluar rumah kita gak bisa. Kita mau keluar aja harus pakai masker, gak boleh deket-deket sama orang, katanya social distancing. Kalau kondisi kayak gitu adik-adik merasa merdeka enggak? Iya, Kaneta juga lagi enggak merasa merdeka nih saat ini. Kita lagi berperang. Berperang melawan siapa? Melawan virus. Ya, adik-adik kalau lihat sekarang ada loh pahlawan-pahlawan yang disebut sebagai pahlawan. Siapakah mereka? Nah, kalau adik-adik lihat di TV-TV, di berita-berita, itu orang-orang di rumah sakit pada pakai apa? Pada pakai APD, alat pelindung diri. Mereka bekerja di rumah sakit untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit karena virus. Makanya kita yang di rumah harus jaga diri. Kalau pemerintahnya bilang, "Hei, jangan keluar-keluar dulu," ya udah di rumah aja. Kalau pemerintah bilang, "Hei, jangan kumpul-kumpul dulu," ya udah belajarnya di rumah aja. Ya, hari ini kita lagi berperang melawan virus corona. Bukan cuma Indonesia adik-adik yang sedang berperang. Semua negara-negara di luar sana sedang berperang. Mereka lagi berusaha bagaimana menemukan vaksin untuk virus yang saat ini sedang melanda dunia. Nah, tapi ingat, di saat kita berperang adik-adik gak usah takut. Apa yang harus adik-adik lakukan supaya nanti kita merdeka dari virus corona? 1, berdoa. Ya, adik-adik, kita sudah menang dari penjajah dan kali ini kita harus menang melawan virus corona. Dengan cara apa? Yuk berdoa sama Tuhan yuk. Tuhan Yesus itu loh pahlawan kita. Terus bagaimana kita bilang sama Tuhan Yesus? Ya dengan berdoa. Berdoa. Kalau aja setiap orang berdoa, bilang sama Tuhan, "Tuhan tolong bangsa kami, tolong umat manusia, agar virus ini cepat berlalu." Yakin Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Nah, makanya adik-adik, saat ini kita masih harus berperang karena kondisi kita saat ini masih dalam kondisi terbelenggu oleh kebebasan. Tapi adik-adik gak usah khawatir, ada satu cara yang bisa adik-adik lakukan, yaitu dengan berdoa. Jadikan Tuhan Yesus itu pahlawan buat adik-adik semua. Pahlawan di hatinya adik-adik, supaya Tuhan Yesus sendiri yang akan membebaskan kita dari virus yang ada saat ini. Oke adik-adik, kalau begitu Kak Neta mau undang adik-adik untuk nanti kalau Kak Neta bilang merdeka-merdeka, yang di rumah juga ya merdeka-merdeka-merdeka ya. Oke, 1, 2, 3 ya, merdeka, merdeka, merdeka. Oke adik-adik, firman Tuhannya Kak Neta sudahi sampai di situ ya. Sekarang kita mau tutup firman Tuhannya. Kita mau satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa Engkau adalah pahlawan bagi kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami tahu dan kami ingin menjadikan Tuhan Yesus pahlawan bagi kami. Terutama untuk
kondisi yang saat ini sedang kami hadapi Tuhan. Tuhan, saat ini kami merasa sedang terjajah dari virus yang saat ini tengah melanda dunia. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menjadi pahlawan bagi kami. Tuhan yang akan menyelamatkan kami dan bangsa kami. Untuk itu Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu agar adik-adik mau berjuang bersama Engkau ya Tuhan sebagai pahlawan. Untuk hidup di dalam Tuhan sebagai pahlawan kami, pahlawan iman kami, di mana Tuhan kami percaya Engkau telah mengalahkan iblis dan Engkau juga telah menyelamatkan kami dari dosa, dari maut, dan saat ini Bapa, Engkau juga yang akan menyelamatkan kami dari virus yang ada saat ini dan kami boleh merdeka kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, Kaneta lupa satu hal. Ternyata tadi belum baca ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya itu ada di Keluaran 15 ayat 3. Nah, Kaneta sekarang undang adik-adik untuk baca aja ya. Baca ayat hafalannya tertulis di Keluaran 15 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Keluaran 15 ayat 3. Kaneta bacakan ya. Ini ayat hafalan kita dan adik-adik Kaneta harap mau menghafalnya di rumah. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kaneta ulang lagi sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini tertulis di Keluaran 15 ayat 3. Isinya seperti ini. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya, itulah namanya. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan ayat hafalan minggu ini. Semoga adik-adik semua terberkati dan kita harus tetap jaga kesehatan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Neta. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Sejuta, Sejuta, Sejuta. Ayo adik-adik, kita bernyanyi. Ayo Bang. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Sekali lagi Bang. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku hanyalah sejuta. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sekarang waktunya kita mau tutup ibadah ini. Kita mau satukan hati di dalam doa. Dan nanti Kak Neta akan bawa doa penutupnya. Setelah nanti Kak Neta berdoa, Kak Neta juga undang adik-adik untuk kita bersama-sama mengucapkan O Yesus Hasomani. Siap ya adik-adik ya? Kalau begitu, yuk kita tutup ibadah kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, karena Tuhan yang telah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Sekali lagi kami mau bilang Tuhan terima kasih, karena walaupun pada hari ini kami masih beribadah dengan online, tapi kami percaya Tuhan Yesus, suatu saat nanti Tuhan akan kumpulkan kami semua di rumah-Mu yang kudus.
Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah kami telah menaikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan, dan saat ini Bapa, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kami kesehatan, dan Tuhan yang selalu menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk, seng boy dalan konami, salakah natorsa, dopham hasomanami, torang age huja. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kak Ida, Bang Jokman, kita mau bilang merdeka sama-sama. 1, 2, 3, merdeka! Shalom adik-adik. Kak, Ya Kak. tadi kan udah selesai pujian. Iya. Ada Kak Ana, Kak Ida, Bang Jopan. Pakainya baju merah putih. Ada apa sih Kak? Kok merah putih mau digerek? Soalnya besok itu memperingati Hari Kemerdekaan Oh, Republik Indonesia iya. Kak. 17 Agustus ya Kak ya? Iya betul Kak. Tapi di sini kok ada piala-piala sih? Piala apa sih ya Kak ya? Piala apa ya? Oh itu Kak, buat siswa yang berprestasi di sekolah Kak. Wow, aduh Coba. aku mau dong. Adik-adik di rumah mau nggak pialanya? Mau nggak? Pada angkat tangan Kak, pada Pada mau angkat tangan. berarti Siapa Kak. yang mau? Coba yang angkat tangan coba. Wah banyak Pada mau banget kan? Kak, semuanya Banyak angkat banget. tangan. Tuh papanya juga mau ternyata tuh. Papanya Wah. mau, mamanya juga mau. Kak, untuk mendapatkan piala ini apa sih, harus gimana kita biar bisa dapat piala itu Kak? Kalau mau dapat piala berarti harus berprestasi. Kalau mau berprestasi Kak Yes. harus belajar yang rajin di sekolah. Betul. Mendengarkan kalau waktu gurunya lagi bercerita, lagi menjelaskan pelajaran Kak, kerjain PR. Kalau kata mama kerjain PR jangan main game. Oke. Kak, berarti kan kalau kita buat piala ini ada dong kriterianya. Ada dong Kak. Boleh kan dikasih tahu biar adik-adik di rumah nanti untuk tahun depan tahu, oh iya kemarin kan temanku dapat, si Anu dapat, oh berarti aku tahun depan harus ikutin dah biar dapat piala juga. Nih kriterianya coba Kak, sebutin Kak. Kita bacain Kak. Jadi cara penentuan juara ada 2 Kak. Oke. Yang pertama yang pasti adalah adik-adik yang memang mendapatkan ranking di sekolah. Jadi kan Iya. sekarang ada sekolah yang memberikan ranking Kak. Iya, oke. Tapi ada juga sekolah yang tidak mencantumkan ranking di Iya, raport. betul. Untuk adik-adik yang sekolahnya tidak mencantumkan ranking di raport, penilaian yang dilakukan oleh kakak abang guru sekolah minggu. Yang pertama, kakak abang menentukan nilai mata pelajaran yang kita cari rata-ratanya Kak. Oke. Kelas Daniel Timotius pelajaran apa aja tuh Kak? Daniel Timotius pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, agama. Itu untuk kelas Daniel sama Timotius. Petrus Paulus Kak? Petrus Paulus matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Jadi bukan semua nilai Kak yang kita rata-ratakan, tapi Oke. adalah 4 nilai ini. Oke? Kenapa harus nilai itu Kak? Kalau untuk kelas Petrus dan Paulus, ini itu nilai yang akan diuankan Kak, Iya, ujian betul. nasional. Itu alasannya ya adik-adik, nanti dipikir loh bahasa Sunda kenapa nggak masuk? Enggak, itu nggak masuk ya. Jadi yang di UN-kan itu yang kita prioritaskan menjadi nilai yang kita ambil ya. Oke, setelah dicari rata-rata, kita
masukkan. Ada yang masuk kategori untuk jadi juara dan juga tidak. Yang ketiga, kalau misalnya nilai rata-ratanya sama nih Kak, kita masukkan semuanya jadi juara. Misalnya Kak Ivana nilai rata-ratanya 90, Kak Happy nilai rata-rata juga 90. Kita berdua juara Kak, menurut ketentuan sekolah minggu yang tadi. Jadi nggak ada tuh Kak kalau sama dipilih-pilih, nggak ada Kak. Oh iya, betul. Terus yang terakhir, jika pada kelas hanya ada satu orang yang mengumpulkan nilai, maka dialah yang juara pertamanya. Nah, jangan lupa makanya kalau ada nilainya yang bagus jangan sampai udahlah nggak usah lah, nggak penting tuh. Jadinya siapa yang mengumpulkan, kalau cuma satu orang yang ngumpulin ya dialah yang juaranya. Betul, gitu. dialah yang juaranya. Padahal belum tentu nilainya bagus banget. Ada yang lebih bagus dari dia. Tapi karena tidak mengumpulkan, yang mengumpulkan itu yang kita ambil menjadi juara. Jadi udah gak penasaran kan, kok aku gak juara sih Kak, padahal nilai bahasa Sundaku bagus, nilai PPKN ku buat yang kelas Petrus Paulus bagus, kok aku gak juara ya? Itulah tadi ada 4 pelajaran yang kita utamakan. Oke Kak, boleh nggak kita sekarang bagikan nih Kak? Boleh Kak, langsung aja kita mau bagikan, karena ini adalah ibadah kelas kecil, kita bagikan untuk adik-adik yang berjuara di kelas Batita sampai Timotius. Iya. Wah Kak Happy, udah ada nih adik-adik yang di sini. Wow, ini nih anak-anak pintar-pintar semua ya. Pintar-pintar Kak di sekolah Kak. Termasuk di kriteria tadi yang kita bacain ya Kak ya. Masuk semua Kak. Kak, tapi emang untuk kelas Batita sampai Timotius cuma 4 orang Kak yang juara? Enggak, ini perwakilan ya Kak ya. Oh ini perwakilan, aja. Ini perwakilan yang hadir di sini, perwakilan ya adik-adik ya. Terus kalau gitu siapa aja Kak yang juara? Oh ada nih, dari kelas Daniel itu ada Kalista, ada Marco, ada Regan, ada Alisa, ada Christian, ada Emilio, ada Tiara, ada siapa nih? Dan untuk kelas Timotius ada Ingrid, ada Andrea, ada Noel, ada Joas, dan ada Knox. Itu untuk kelas Daniel dan Timotius. Ada 12 orang Kak. Adik-adik yang ya, pintar-pintar, dan di sini ada perwakilannya. Kak, ini kan ada nih wali kelasnya nih. Boleh nih kita panggil nih wali kelasnya juga. Kelas apa ini ya? Adik-adik kelas apa? Ya? Aku Christian kelas 3. Di sekolah minggu kelas apa? Di sekolah minggu masih kelas Daniel. Masih kelas Daniel. Kalau di Daniel siapa wali kelasnya Bang? Wali kelasnya siapa Bang? Wali kelasnya Kak Ida. Wali kelasnya Kak Ida. Tadi kayaknya Kak Ida ada deh Kak. Panggil yuk Kak Ida. Kak Ida. Halo. Halo Kak Ida. Luar biasa, adik-adiknya hebat semua Kakak. Hebat-hebat dong Kak. Iya, yang paling hebat siapa Kak? Semua hebat Kak. Ya, semua hebat. Mama Papa terima kasih kalian telah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Wah, sekarang kita ngapain nih Kak? Kita langsung bagi piala aja Kak. Ya, tapi habis bagi piala mereka ngomong nanti Kak. Oke, boleh. Ya, adik-adik di sini boleh ngomong. Mau nyanyi juga katanya ya Kak? Emang. Kak, Mau Kak nyanyi. Ivana, Iya, Kak. ini kan Kak Ida wali kelasnya. Betul. Nanti kita biarkan Kak Ida dulu yang nanya-nanya adik-adiknya ya. Kan wali kelasnya kan ya. Boleh, kita siapin pialanya aja Kak. Iya, sip. Nanti siapkan piala. Sekarang inilah dia, musik Bang Tenang gitu ya. Coba, inilah dia sang juara-juara yang ada di sekolah. Yuk, siapa namanya? Nama saya Christian. Gini dulu nggak apa-apa ya, memang pakai masker, kita buka dulu dek, biar kelihatan wajahnya. Buka dulu dek. Tarik Kak. Tarik. Buka dulu sayang. Nih kelihatan wajahnya. Coba sekalian ambil pialanya Kak. Namanya siapa? Nama saya Christian. Terus bilang apa sama teman-temannya? Bilang apa sama temannya?
Saya kelas 3, jangan lupa untuk belajar. Bagus banget pesannya. Hai teman-teman, jangan lupa untuk belajar. Hai teman-teman, jangan lupa untuk belajar. Tiap malam aku selalu belajar sebelum tidur. Belajar sebelum tidur? Hebat, coba siapa namanya? Oke. Christian Sinaga. Oke. Boleh dong dikasih hadiahnya Kak, pialanya? Kak Happy lah Kak. Yang walid ininya. Sekarang siapa lagi ini? Yes, nanti Bang Kris ketika dia sebutkan namanya Teteng, inilah dia. Boru Saragi, siapa namanya? Nama saya Kalista. Boru Saragi. Ya, namanya Kalista. Mau bilang apa sama teman-temannya? Selalu rajin baca Alkitab ya. Kalista bilang selalu rajin baca Alkitab. Ternyata kalau rajin baca Alkitab juga akan menjadi orang hebat ya. Sekarang yang kasih Kak. Ini. Coba angkat dulu, foto, angkat dulu, foto Kak. Ya, sekarang ini siapakah namanya? Halo teman-teman, nama saya Alisa Saragi. Saya ingin menyampaikan tetap semangat ya dan tetap rajin belajar supaya kita pintar. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan. Coba kasih. Berdiri, angkat tinggi-tinggi, foto Kak. Ayo Kak, foto dulu. Satu dulu yang si Kalis. Dah, sekarang siapa namanya? Nih dia, Putra Tiga Runggu. Yes, ayo. Siapa namanya? Nama saya Regan Marga Manalu. Tunggu dulu, lihat kamera. Halo teman-teman, nama saya Regan Marga Manalu. Gak ada. Rajin belajar ya teman-teman. Hebat. Sekarang bagi Kak. Angkat dulu satu, angkat foto dulu. Sendiri dulu dia ke Kak. Foto. Ya, sekarang kita foto sama. Nah, hari ini tadi tema kebaktian kita tentang HUT RI. Tema kita juga bahwa kita adalah pahlawan. Adik-adik, kalian harus menjadi pahlawan, oke? Oke, ayo sekarang coba taruh dulu di situ pialanya. Kaida, kita lupa satu hal Kaida. Apa itu? Juara berapa sih adik-adik yang di sini? Oh iya. Kak Ivana lupa lihat di pialanya juara berapa sih? Ayo, oke. Coba dibacain juara berapa? Yang kenceng Bang. Aku juara 2. Namaku Christian Sinaga. Aku juara 2. Hore. Lanjut. Namaku Kak Alista. Aku juara 1. Hore. Oke, lanjut. Namaku Alisa Saragi. Saya juara 1. Hore. Satu lagi Bang. Namaku Regan Manalu, saya juara 1. Hore. Wah, pintar-pintar Keren, semua. Pintar semua. sekarang kita pegang dulu pialanya Kak. Mereka mau nyanyi. Oke Kak. Oke. Taruh ke belakang taruh dulu dulu di sebentar bawah? ya. Taruh Sini di bawah Kak. apa Taruh di belakang? atau di bawah. Sini. Samping. Oh mereka mau nyanyi ya Kak ya? Sama kakak juga sama Kak Ivana. Kak Ivana kan belum nyanyi. Ayo kita nyanyi bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil ya. Coba Bang
pastinya. Tahu kan Dek? Yesus Panglimaku. Ayo Bang. Itu kan. Ayo semuanya, semangat kami. Yes. Inilah adik-adik yang hebat dan anak-anak di rumah juga harus menjadi orang hebat. Melawan kecil ya. Yesus Panglima. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Hui. Aku pahlawan kecil. Kristus Panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, salam Yesus. Yes. Yesus, yes. Dahsyat. Kakak, kalau orang hebat harus suaranya lantang. Lebih kencang ya Kak? Lebih kencang. Suara sang juara, mana Yes. tunjukkan. Yuk, sekali lagi. Semua. Salam Yesus. Yes, semangat. Sus. Iya. Yesus, yes. Dahsyat. Wah, Inilah dia. ini menularkan semangat buat adik-adik yang di rumah semua ya. Mau jadi juara adik-adik di rumah? Nih, contoh nih teman-teman yang di sini. Tahun depan mau ikut juara? Ikut cara mereka belajar ya. Oke. Dadah. Kak Ivana, Iya Kak. ini ada satu lagi loh. Kelas apa nih? Timotius. Eh, Kelas Timotius. namanya siapa sayang? Ingrid. Ingrid. Baru Purba. Coba, di sekolah juara berapa? Aku nggak tahu. Oh, berarti ini masuk kriteria yang kedua di Masuk kriteria sekolah yang nggak kedua, dikasih ya. tahu Tidak ada juaranya. rankingnya. Iya. Iya. Jadi seperti ini adik ya, tadi udah dijelasin sama Kak Ivana, ada 2 kriteria penilaiannya. Nah ini yang di sekolah tuh tidak membuat ranking, gurunya tidak membuat ranking, tapi kita Bikin rankingnya dengan Bikin cara yang ranking. tadi sudah disebutkan di awal. Iya. Oke Kak, boleh kita kasih Berarti aja? Ingrid nggak tahu nih Kak dia juara berapa ya? Oh gitu. Nanti dia sendiri yang baca ya Kak. Oke Kak, Oke. kita serahkan dulu Oke. pialanya Kak. Aku serahin dulu ya. Selamat sayang, kita tos COVID dulu. Oke. Sekarang Ingrid penasaran dong juara Penasaran berapa deh, sih? juara berapa Coba sih? dilihat terus Ingrid Coba lihat bacain. juara berapa? Juara 1. Yeay, juara 1. Juara 1. Juara 1. Juara 1 ya Kak. Keren. Mau nggak seperti dia? Kalaupun di sekolah nggak dapat rankingnya, tapi ada penilaiannya bisa dapat ranking. Kita buat rankingnya di gereja ya Kak ya. Iya betul Kak. Ingrid kok bisa juara sih? Apa sih sarannya buat teman-teman biar bisa juara? Rajin belajar. Rajin belajar Kak. Oke, adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Coba, ada nggak pesannya buat teman-teman di rumah? Biar bisa juara kayak Ingrid. Nggak ada. Gak ada cuman rajin belajar Rajin tadi belajar, Kak, itu katanya, aja ya. Kak. Rumusnya cuman itu, rajin belajar supaya bisa menjadi juara. Adik-adik yang di rumah ditunggu ya tahun depan. Adik-adik yang di rumah yang pegang piala ini, gak apa-apa Kak kalau semuanya Oke. dapat piala, gak apa-apa. Gak apa-apa Kakak ya. abang guru sekolah minggu Gak malah apa-apa. seneng. Gak apa-apa semua dapat piala, gak apa-apa ya. Sanggup ya Kak? Sanggup Kak, asal adik-adik yang di rumah rajin belajar dan berjuang di Iya. sekolah. Kita dadah-dadah yuk yang ke rumah. Yuk dadah yuk. Dadah. Merdeka! 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 Halo Kaida. Halo. Merdeka Kaida. Yes, merdeka. Kaida, aktivitas untuk minggu ini apa Kaida? Oh, ini untuk kelas besar dan kelas kecil ya? Kelas besar dan kelas kecil Ya. tugasnya sama. Sama. Apa ya Kak? Apa yo? Kakak lah. Ayo Kaida yang jelasin ya. Kakak aja. Oh Kaneta yang Ya. jelasin. Adik-adik dalam rangka 17 Agustus 1945 dan perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75 tahun,
Kak Neta dan Kak Ida mengundang adik-adik untuk beraktivitas mengirimkan video dengan pakai baju nuansa merah dan nuansa putih. Nanya Kak, kan nggak punya, kalau Kak Ida punya merah putih, Kak Neta merah putih merah. Kalau dia nggak punya baju merah putih, nah kalau nggak punya baju merah putih nggak apa-apa. Yang penting pakai ada nuansanya aja adik-adik. oh, Ada boleh. nuansa merah, ada nuansa putih. Yes, lebih enak lagi merah putih. Ya, lebih bagus merah putih. Terus bagaimana Kak? Pakai baju nuansa merah putih, Oke. pegang bendera, Yes. dan katakan merdeka, merdeka, merdeka. Gitu Kak Ida. Gitu. Direkam ya Kak Ida ya. Baiklah. Direkam, kirim video rekamannya ke kakak guru sekolah minggu wali kelas. Ya. Coba Kak sekali lagi. Ayo dong Mbak, sedikit Bang, musiknya Bang. Kita merdekanya benderanya dinaikin ke atas ya Kak ya. Coba dulu, Ya. ayo Bang, kita musiknya dulu. Nih adik-adik lihat contohnya ya. 1, 2, 3, ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih adik-adik. Oke, Dadah. dadah.